Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bertofia Rahmayati dengan NIM 15036211022, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran problem based learning untuk memenuhi mata kuliah strategi dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur MPD. Model pembelajaran konvensional sebagai model utama bukan berarti tidak layak untuk digunakan. Akan tetapi, penggunaan model pembelajaran yang dominan ini menimbulkan kebosanan, mengurangi semangat belajar, dan tidak adanya hubungan antar sesama peserta didik. Dengan model pembelajaran konvensional, pembelajaran berkelanjutan tanpa variasi tersebut dapat menjadi penghalang pembentukan pengetahuan secara aktif. Pelaksanaan pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang interaktif, memberi inspiratif, menarik, dan menantang, serta dapat memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Juga pendidik harus memenuhi kewajiban seperti menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menarik, kreatif, energik, dan dialogis. Pelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam pelajaran. Model ini menjadi solusi efektif yang dapat digunakan untuk pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena model ini memberikan suatu masalah yang dapat diselesaikan dengan kemampuan penalaran tingkat lanjut. Masalah yang disajikan bersifat nyata dan dialami langsung oleh peserta didik, terutama pada saat memecahkan masalah. Penyediaan masalah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk merangsang peserta didik untuk menyelesaikan masalah dengan menganalisis, mengevaluasi, dan menyiapkan dari informasi yang telah mereka peroleh. Dalam penelitian ini melalui kegiatan kelompok atau penelitian tindak kelas yang direfleksikan secara sistematis untuk terus memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar. Tujuan model pembelajaran problem based learning adalah mengembangkan model berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi, komunikasi, dan koneksi untuk memecahkan masalah dan mengelola materi pembelajaran. Karakteristik model problem based learning mengajukan pertanyaan atau masalah, berfokus pada hubungan interdisipliner, penelitian otentik, memproduksi dan mempresentasikan produk atau karya, dan berkolaborasi. Kelebihan model problem based learning dalam pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis serta memperoleh pengetahuan dari materi yang diajarkan. Lalu ada mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan dengan pengetahuan baru, melatih peserta didik untuk menjelaskan kembali materi yang dipelajari kepada pihak lain, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif serta meningkatkan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran ini mendorong untuk peningkatan kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Aspek yang disajikan tentu saja hal yang sesuai dengan pengalaman dalam kehidupan peserta didik sehingga masalah yang ditimbulkan menjadi masalah kontekstual. Kelemahan model problem based learning pertama ada jika peserta didik tidak tertarik atau tidak percaya bahwa masalah yang peserta didik selidiki dapat dipecahkan, peserta didik tidak akan mau mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran mulai pemecahan masalah memerlukan waktu persiapan yang memadai. Nah, dalam model pembelajaran problem based learning terdiri dari beberapa sintaks sebagai berikut. Ada orientasi masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membantu menyelidiki secara mandiri atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja, menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Dalam pembelajaran berbasis learning, pada tahapan yang digunakan dalam pelaksanaan model problem based learning, pertama ada mengumpulkan peserta didik untuk kelas online, 2. Membentuk kelompok kecil, 3. Mempersiapkan masalah atau pertanyaan, 4. Mengajukan pertanyaan pada kelompok yang telah dibentuk dan kelompok mencari referensi,
5. Memimpin diskusi dalam kelas online untuk membangun kerjasama antar kelompok. 6. Pendidik mengontrol dan mengarahkan alur diskusi online. 7. Mengumpulkan tugas melalui tautan. 8. Presentasi hasil dan diskusi tatap muka secara virtual. 9. Refleksi dan evaluasi bersama. Evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran problem-based learning ini dilaksanakan secara terintegrasi. Penilaian tidak hanya menilai hasil akhir dari pengetahuan yang mereka pelajari, akan tetapi meliputi semua aktivitas yang mencakup pelaksanaan tiap tahapan problem-based learning yang melibatkan motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar peserta didik dinilai dengan lembar observasi. Motivasi belajar peserta didik dinilai dengan lembar observasi, peningkatan motif belajar. Indikator motivasi belajar yang paling dominan mengalami perkembangan dalam proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning adalah indikator mengajukan pertanyaan yang produktif, memperhatikan penjelasan pendidik dengan baik, dan memiliki tujuan dan mencapai cita-cita. Pada model ini, peserta didik dituntut lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan skill berkomunikasi maupun sosial dalam bentuk kelompok. Hasil uji dari model problem-based learning ini lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional atau metode. Pada model ini, peserta didik dituntut lebih efektif dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan skill berkomunikasi maupun sosial dalam bentuk kelompok. Hasil uji dari kelompok eksperimen dengan disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan modul berbasis IT dengan model problem-based learning lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional atau metode ceramah dengan menggunakan Google Meet, Zoom, atau WhatsApp. Pada penelitian model problem-based learning ini dapat mencapai tujuan dengan bahan ajar modul berbasis model pembelajaran. Pada model pembelajaran problem-based learning ini, berdasarkan hasil survei pengembangan modul berbasis Android pada beberapa perguruan tinggi, menunjukkan bahwa 80% menyatakan menentukan bahan ajar mata kuliah. Model pembelajaran based learning berdasarkan hasil survei menyatakan bahwa 40% menentukan bahan ajar dengan berbasis modul secara Android dengan menerapkannya di dalam kelas. Kesimpulan dari model problem-based learning adalah pelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam pelajaran. Model ini menjadi solusi efektif yang dapat digunakan untuk pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena model ini memberikan suatu masalah yang dapat diselesaikan dengan kemampuan penalaran tingkat lanjut. Masalah yang disajikan bersifat nyata dan dialami langsung oleh peserta didik, terutama pada saat memecahkan masalah. Penyediaan masalah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk merangsang peserta didik untuk menyelesaikan masalah dengan menganalisis, mengevaluasi, dan menyiapkan dari informasi yang telah mereka peroleh. Dalam penelitian ini melalui kegiatan kelompok atau penelitian tindak kelas yang direfleksikan secara sistematis untuk terus memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.